Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La yahul ma'na wallahu a'lam bi muradi amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majelis ta'lim yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali, bertatap muka, bermuwajahah dalam rangka ta'liman li thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita, mudah-mudahan pengorbanan kita, mudah-mudahan ngantuknya kita menjadi catatan amal baik yang insyaallah nanti akan Allah berikan hasilnya di yaumil qiyamah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian, jamaah yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini jamaah rada banyak yang hadir. Alhamdulillah, mungkin karena ini ada acara khusus. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita maksudkan, apa yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, melanjutkan pengajian kita, bahwasanya mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, walaupun ini seolah-olah ada tambahan jamaah dari KRT yang dari kedua barangkali ketiga, tapi ini melanjutkan pengajian, bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengetengahkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni surat yang ke-108. Ini insya Allah kita semua pasti hafal karena suratnya pendek, yakni surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ada berapa ayat? Ada 3 ayat ya. Ini surah Al-Kautsar kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, di mana Allah katakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bi muradi amma ba'd. Para ulama menyepakati bahwa Al-Kautsar itu turun di Makkiyah, walaupun ada sebagian yang mengatakan di Madaniyah ya. Ini Quran surat Al-Kautsar itu. Ayat yang pertama Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar. Artinya apa? Ya, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Itu kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran. Tetapi mari kita bicarakan. Allah Subhanahu wa taala katakan, Inna a'taina. Allah Subhanahu wa taala katakan, ini di dalam tafsir Jalalain dikatakan, Allah berfirman, Inna a'tainaka
sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu wahai Muhammad. Ini khitab kepada Rasulullah. Kalau khitab kepada Rasulullah berarti sama khitabnya terhadap seluruh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelanjutannya, inna a'tainaka kautsar, yakni Allah sudah memberikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Kautsar. Ma huwa Al-Kautsar? Apa itu Al-Kautsar? Ahli tafsir mengartikan, ahli tafsir memberikan pemahaman bahwa Al-Kautsar yang dimaksud dalam Quran surat Al-Kautsar setidaknya mengandung 3 pengertian. Pengertian yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah telaga yang dijanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa wau sing ngarane Al-Kautsar? Telaga sing dijanjikan akan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga itu apa kan? Telaga. Napa ku telaga? Lamun cepe kula. Nah, apa ya telaga ya? Haud. yakni ya telaga malih ke haud ya. Ya, yang namanya telaga itu adalah semacam kolam, semacam sungai, ya, itu namanya telaga. Inna a'tainakal kautsar. Allah sudah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Ahli tafsir mengartikan Al-Kautsar itu yang pertama dinamakan dengan telaga. Ini di dalam tafsir Jalalain juga dikatakan yang namanya Al-Kautsar adalah telaga yang dipersiapkan untuk Rasulullah yang akan diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji Ujang, emang apa untungnya itu telaga? Itu danau lah kalau kata kita mah, kuning kerenceng wenten danau kan, danau kerenceng. Nah, telaga niku sepertos niku lah diumpamakan ame, tapi jauh kedudukannya, jauh fadilahnya. Telaga yang dimaksud di dalam Quran surat Al-Kautsar ini akan diburu oleh semua umat manusia, terutama umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika dikumpulkan di alam mahsyar. Yang mana ketika manusia meminum air dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan merasakan kehausan sama sekali walaupun dalam posisi yang sangat panas begitu terik. Wih, sambil niku dipangan niku, boten apa-apa ya, ngisambil. Allah katakan ya dalam firman-Nya bahwa yang dimaksud Al-Kautsar tadi, pengertian yang pertama maksudnya adalah telaga yang dipersiapkan, danau yang diberikan kepada Rasulullah untuk umatnya. Di danau Al-Kautsar itu, di telaga Al-Kautsar itu, banyaknya gelas itu sejumlah bintang yang ada di langit. Sope katuran dihitung bintang wenten pinten. Sinten sing sampun pernah ngitung bintang? Siji loro telu papat tembene kepitu sirep, waduh wis ngaclok maneh. Balik maning siji loro tuh. Saking napa nih? Saking katahe niku gelas sing diperuntukkan kangge minum umatnya Rasulullah agar dia tidak merasa haus selama dikumpulkan di alam mahsyar. Masya Allah, ini maaf.
Itu gelasnya saja kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlah gelasnya sebanyak bintang di langit. Ini silakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Pak Haji Ujang mau bisa anak. Misalkan ini ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan yang namanya Al-Kautsar, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya nomor 400. Fa innahu nahrun, sesungguhnya yang namanya Al-Kautsar itu fa innahu nahrun, yakni sungai. Ya, wa adanihi rabbi azza wa jalla alaih, yang dijanjikan oleh Allah diperuntukkan kepada Rasulullah untuk umatnya Rasul meminum air tersebut. Lalu kemudian khairun katsirun, yang mengandung berbagai macam kebajikan. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah, yang mana danau itu kata Rasulullah akan didatangi oleh seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bicarakan siapa yang dapat minum di situ, siapa yang tidak. Nanti kita ngerasa pengen kita berikuku. Lamun pengen nih kikih amaliyah iki. Lamun boten ya niku. Padahal Masya Allah singarane mahsyar ketika dikumpulkan, menurut satu riwayat kan kaki kita di atas lantai yang sangat panas, matahari didekatkan, kata Rasulullah kurang lebih 1 mil. 1 mil itu kalau ukuran kita 1 kilo Pak. 1 kilo itu berarti 1000 meter. Bayangkan panasnya alam mahsyar, 1000 meter 1 mil, langit dekat dengan kita, manusia tersiksa dengan air keringatnya, tergantung amaliyah waktu di dunia. Ada yang sampai memenongan. Nah, beku memenongan tuh. Ya memenongan, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai pundak, ada yang sampai kuping, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan air keringat masing-masing. Kenapa? Karena memang di situ dikumpulkan manusia dari yang pertama sampai dan yang terakhir. Bayangkan hausnya. Orang yang minum dari telaganya Rasul, dari Al-Kautsar tadi, maka selama dia berada di yaumil mahsyar tidak akan pernah merasakan kehausan sama sekali. Mungkin Kang Haji yang sudah pernah berangkat ke Baitullah pernah baca ketika kita pas di Pancuran itu kan baca, atau ketika kita barangkali setelah selesai tawaf senantiasa kita surbatan haniatan, apalagi kan Kang Haji bahasanya masih hafal enggak? Lupa ya, Masya Allah. Padahal itu doa harus didawam oleh kita. Masya Allah. Nah itu gambarannya, sehingga Rasul menjanjikan syafaat Rasulullah melalui telaga tersebut. Maka menurut para ulama di situ dikatakan yang namanya Al-Kautsar adalah telaga yang dijanjikan Allah kepada Rasulullah untuk membantu umatnya agar terhindar dari rasa kehausan. Lalu dilanjutkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aniyatuhu adadun nujumi, jumlah gelasnya sejumlah bintang yang ada di langit. Payuhtalijul abdu minhum, tetapi tidak semua hamba Rasulullah, hamba Allah, umatnya Rasul bisa minum dari telaga itu. Bahkan ada yang diusir, ada yang terusir untuk meminum air telaga tersebut. Fa'aqulu rabbi innahu min ummati, sampai Rasulullah mengadu kepada Allah. Rasul katakan fa'aqulu, maka Rasulullah bersabda, Rabbi, ya Rabb, ya Allah, innahu min ummati, kenapa dia ditolak untuk minum dari telaga Al-Kautsar tadi? Apa kata Allah? Fayaqulu ma tadri ma ahdatsat ba'daka.
Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min. Memang napa sing daun bilahi? Kira ngancep ini. Rasulullah katakan di sini, "Faqul rabbi inna min ummati," mereka itu umatku. Tapi kata Allah, "Fayaqulu ma tadri wahai Muhammad, kamu tidak tahu ma ahdasat ba'daka, apa yang sudah mereka perbuat, mereka perbaharui setelah engkau tidak ada di dunia." Paham boten, Pak? Pak, paham boten? Boten. Jadi ketika ada umat Rasulullah mau ngambil itu air telaga, langsung diusir oleh Allah. Tidak boleh untuk mengambil air dari telaga tersebut. Sehingga Rasulullah protes kepada Allah, "Ya Rabb, kenapa orang itu dilarang untuk ngambil air telaga tadi?" "Ya Rabb, kenapa?" kata Rasulullah dilarang. Maka kata Allah, "Karena umatmu itu tadi dia sudah berlaku tidak baik di dalam menjalankan agamanya." Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Masya Allah. Sudah dikatakan, ya. Na'udzubillah, kita mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, "Man syariba minha," barang siapa orang yang sudah minum air dari telaga Al-Kautsar tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam yadma akhirah," dia tidak akan pernah merasakan kehausan sama sekali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk sebagai orang-orang yang akan mendapatkan air dari telaga Al-Kautsar yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan tidak semua umat Rasul bisa meminum air dari telaga Al-Kautsar. Tadi dikatakan, yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang man ahdasat qoblaka, yakni umat Rasulullah yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan diberikan air dari telaga Al-Kautsar tadi. Lalu sikapnya seperti apa itu yang tidak boleh? Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan ma'ahdasu ba'daka tadi, yakni orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah diberikan kesempatan untuk minum dari telaga Al-Kautsar tadi. Menurut Imam An-Nawawi, yang pertama adalah orang yang beriman dan berjumpa dengan Rasulullah, kemudian dia kafir kembali setelah Rasulullah wafat. Ini satu. Berarti ini mah bagi umat yang hidup semasa Rasulullah. Yang pertama, orang yang tidak akan diberikan air dari telaga Al-Kautsar, yang pertama adalah manusia yang beriman kepada Allah setelah Rasulullah wafat, dia kafir lagi. Ada diantaranya emang banyak. Contohnya siapa? Musailamah Al-Kadzab namanya. Itu adalah salah satu orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Makanya kalau sekarang orang sudah ada yang mengaku nabi, orang yang sudah bisa mengatakan bisa ini, bisa itu, maka itu sudah tidak mungkin mendapatkan pertolongan dari Rasul dengan meminum dari telaga Al-Kautsar. Satu. Dipesan ini kita sebetulnya sama Pak RT, kan katanya kalau ngaji malam Jumat sekarang, jangan lama-lama, katanya gitu tuh Bu. Karena banyak halakoh. Apa halakoh teh? Halakon apa coba? Berkat koten Bu. Mungkin lamun rawuning griyane jam 10:30 atau jam 10 masa pun ngantuk, boten kepangan, jam yang gesih. Insyaallah paling 15 menit lagi ngaji. Nggih. 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 Bukan bener begini lain ngaji. Yang pertama, yang tidak mungkin akan diberikan
diberikan kesempatan untuk minum dari telaga Al-Kautsar itu adalah yang pertama sahabat Rasul, yang pertama beriman semasa ada Rasul, Rasul wafat kemudian dia kembali kafir. Satu. Maknanya apa? Bagi kita pun sama. Bagi orang yang musyrik kemudian dia murtad, mustahil akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika humul khasirun." Barang siapa orang yang sudah beriman kepada Allah kemudian dia irtad, kemudian dia murtad. Murtad itu banyak cara. Banyak cara murtad itu, entah diiming-imingi dengan kekayaan, wis sudah memancing bainin kita, ngaku keluar dari Islam, akhirnya keluar dari Islam. Kemudian dia mati, maka itu tidak mungkin dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, di sini dikatakan bahwa menurut Imam An-Nawawi yang pertama seperti itu. Yang kedua, yang tidak akan pernah diberikan kesempatan minum dari haudnya atau dari telaga Al-Kautsar tadi adalah orang-orang munafik. Ini yang kedua. Ada munafik itu apa sih, Bu? Munafik itu apa? Munafik itu lain di muka, lain di buri. Ya buri di belakang. Nggih. Lain di ngarepan, lain di buri, lain di depan, lain di belakang, lain di kanan, lain di kiri. Ngaku beriman kepada Allah, menjalankan syariat Allah, tidak, itu munafik. Ngaku beriman kepada Allah, sholat tidak, sholat jarang-jarang. Ngaku beriman kepada Allah, ngaji tidak, mudzakarah tidak, baca Quran tidak, itu munafik. Tapi lebih khusus Rasulullah katakan, alamatul munafik salatu, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Ciri orang munafik yang tidak akan pernah merasakan haudnya Rasulullah, telaga air telaganya Rasulullah, telaga Al-Kautsar Rasulullah, yakni orang munafik. Siapa orang munafik? Yang kalau berbicara tidak pernah benar, bohong mulu, bohong kecil, bohong besar, yang penting jelas bohong, itu munafik kategorinya. Tidak mungkin dia akan diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala minum dari telaga Al-Kautsar. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Tuh, alamatul munafiq salatun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji tidak pernah ditepati. Janji apa baik tidak pernah, maka itu otomatis masuk dalam kategori di dalamnya. Yang ketiganya, wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya maka dia akan berkhianat. Orang-orang yang seperti itu tidak mungkin akan Allah berikan kesempatan untuk meminum dari telaga Al-Kautsarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang manusia yang tidak mungkin diberikan kesempatan minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang muslim, orang yang beriman kepada Allah tetapi masih tenggelam di dalam kemaksiatan dan dosa. Yuk kita muhasabah. Yuk kita ukur diri kita. Ngaji marajin, tetapi mulut tidak dijaga, komo-komo neng uang neng laki ge mengkonon. Halo, Allah menjanjikan telaga Al-Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat Rasul, tetapi tidak semua umat Rasul akan meminumnya. Bahkan akan diusir kalau dia hendak mengambil. Siapa? Salah satunya adalah orang yang beriman kepada Allah, dia muslim, dia juga ibadah dalam satu sisi, tetapi pada sisi yang lain dia masih tenggelam dalam perbuatan maksiat dan dosa.
Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau bahasa anak muda sekarangnya mah katanya mah STMJ. Apa tuh STMJ itu? Salat terus, maksiat mah jalan. Salat mah salat, ngomongin uang mah masih iku arane STMJ. Iku arane masih bergelimang di dalam maksiat dan dosa. Masya Allah, Masya Allah. Kita ukur diri, Masya Allah. Sementara Rasul katakan tidak mungkin akan diberikan kesempatan untuk minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu siapa yang akan dimudahkan? Sampai ditarik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak bahkan Rasul yang membawakan gelasnya tadi untuk mengambil dari haudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merene minum kalau kehausan. Siapa orangnya? Ini dalam berbagai hadis dikatakan. Yang pertama Rasulullah katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Ngertos boten artine? Boten. Nggih. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau masuk kepada surga ya Rasulullah? Kata para sahabat. Maka Rasul jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dua. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani, barang siapa yang mengikutiku, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Jangankan cuma haudnya Rasul, bahkan surga pun diteng-teng sama Rasulullah, dibarengi bersama Rasulullah. Tapi siapa? Man ata'ani, orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani, dan barang siapa orang yang maksiat mengingkari Rasulullah, maka faqad aba, merekalah orang-orang yang enggan. Masuk enggannya bagaimana Ustaz? Enteng. Kamu percaya rukun Islam? Iya, percaya apa? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Syahadat sudah? Sudah. Sholat yang kedua, sholat sudah. Yang ketiga puasa, elok kadang-kadang. Misalkan. Maka itu berarti dia sudah mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasul katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Mengaku umat Rasulullah katakan, utlubul ilma walau bisin. Mencari ilmu itu bahkan diharuskan sampai negeri Cina. Niki wenten pengajian ning Cigading Al Hidayah merongkol bae, berarti jangan ngaku umat Rasulullah. Tidak mungkin akan diberikan haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasul katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Enggan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak diharapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengikuti manhajnya Rasul, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang
yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal. Sok katuran bukan wenten sing ditake. Dan wenten. Lanjut nggih. Lanjut. Nggih lah 10 menit malih. Lalu amaliyahnya, kadang-kadang tentu kita beriman kepada Allah harus, amal soleh harus, tetapi kan sesuatu itu ada fadilahnya, ada utamanya. Kalau di hari ada Jumat, kalau di bulan ada Ramadan, kalau di tahun ada Zulhijjah, terus semua itu ada fadilah dan ada utama. Nah, perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah, amaliyah yang kita bisa lakukan agar kita nanti diberikan kesempatan untuk untuk menikmati telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ambil dalam kitab Hasyiatul Baijuri. Ya, dalam kitab Bajuri dikatakan Ibu bahwa jikalau kita menginginkan merasakan nikmatnya mencicipi air dari telaga Al-Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab tersebut dikatakan yang pertama, kalau kita mendengar adzan, nih ringan ternyata Pak, ringan. Kalau kita mendengar adzan, maka kita ikuti ucapan muadzin, lalu ketika muadzin selesai baca adzan, maka kita berdoa kepada Allah dengan membaca doa setelah adzan. Satu. Masya Allah ente. Apakah doa habis adzan itu? Woi, doa habis adzan itu apa kan? Pura-pura ning mah. Allahumma robba hadihi da'watit tammah wassalatil ati wasyarafa wadarajatal aliyah, terus wa ba'athul maqama mahmuman wa'addah innaka la tukhliful, ujungnya aja apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Jelaskan di situ. Allah tidak mungkin mencederai janjinya. Allah tidak mungkin mengkhianati janjinya. Kalau orang yang mendengar adzan dia kemudian mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian setelah muadzin beres membaca adzannya, kita berdoa dengan doa tadi, salah satu tiket untuk mendapatkan gelas dari Rasulullah wis kena nyiduk telaga Al-Kautsar. Amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz, bagaimana kalau saya dengarnya di masjid, adzan di masjid, kita neneng griya? Nggih. Wajib diharuskan boten? Sami saos. Ya, ibu-ibu misalkan di rumah yang ada di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita pun harus mengikuti itu di dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian setelah tuntas dia baca adzan, kita berdoa walaupun kita posisi di rumah. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamam mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baca oleh kita. Itu salah satu yang bisa mendapatkan karcis untuk mendapatkan air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau ada orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menimpalinnya atau jawabnya apa? Allahu Akbar. Lalu kemudian kalau muadzin katakan setelah Allahu Akbar apa kan? Hayya 'alas shalah, apa jawab kita? La haula wala quwata illa. Lalu kemudian sudah tuntas asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab dengan kita mau pura-pura kan. Rasulullah katakan,
idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kamu mendengar kalimat adzan, maka kamu harus menjawab dengan kalimat yang sama yang diucapkan oleh muadzin yang sedang adzan, kecuali dalam sholat subuh atau di waktu subuh, adzan subuh. Adzan subuh beda enggak dengan adzan zuhur? Bedanya apa? Ada as-salatu khairum minan. Awas ya kalau ada tuh, kali ini mah kadang-kadang di komplek-komplek as-salatu khairum minan nom. Ya Allah, pelit amat. As-salatu khairum minan nom. Saya bilang kenapa itu dipendekin aja, kata tidak boleh, tetap aja harus mad lain naum. Ya naum, jangan naum. Itu tidak masuk dalam kaidah tajwidnya. Ya, berarti kan kurang sempurna. Nah, kalau muadzin mengucapkan kalimat as-salatu khairum minan naum, apa itu istilahnya dalam syariat Islam? Ya, itu namanya atas wib. Ya, saya mau tanya, kalau misalkan bapak lagi adzan subuh-subuh, ketinggalan kalimat as-salatu khairum minan naumnya, ini mananya aja, adzannya sah nggak? Ya nggak apa-apa, tidak apa-apa, itu sah tetap ya. Tetapi tidak mengikuti manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada keterangan agamanya. Maka ketika muadzin mengucapkan kalimat as-salatu khairum minan naum, itu kalimat at-taswib namanya, maka kita harus menjawab dengan kalimat soddaqta wa bararta wa ana zalika minasya. Jadi coba bareng-bareng, sayang itu ibadah. Ya, sayang itu ibadah. Sodakta wa bararta wa ana insyaallah minas syahidin. Jelas ya? Jangan kadang as-salatu khairum minan naum, kebetulan imam juga. Harus jelas biar kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ternyata dengan mengucapkan seperti itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru itu sebagai salah satu tiket untuk mendapatkan air telaga Al-Kausarnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kalimat sodaqta wa bararta saja ternyata Allah menjanjikan seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini diantaranya. Tapi kadang-kadang hati-hati kalau lagi ada ini mah kita lagi di rumah atau di mana. Jangankan kita sedang nyangkul, jangankan kita sedang masak, ini akhlakiyah kita ketika kita mendengarkan adzan. Allahu Akbar di masjid. Kita lagi masak, lagi apapun kita lepaskan dulu pekerjaan kita itu. Dengarkan adzan. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kagol ya, kadang-kadang mah bukan geseng jadinya, kadang-kadang. Padahal cipta Rasulullah mengatakan nih akhlakiyah ketika kita mendengarkan adzan. Yang pertama, kita ucapkan sesuai dengan apa yang dikalimatkan oleh muadzin. Yang kedua, sedang apapun kita tinggalkan. Jangankan sedang masak, jangankan sedang nyangkul, bahkan sedang ngaji pun, bahkan ada ulama yang mengatakan berhenti terlebih dahulu. Dengarkan itu, karena itu adalah panggilan yang mulia, itu panggilan yang utama. Masya Allah, itu panggilan menuju surga. Masaklah, nyangkullah, itu manis sementara. Dengarkan itu,
bahkan mendengarkannya pun kita sebagai tiket menuju surga Allah, dan kita akan dihindarkan rasa haus di alam mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih yang pertama. Dan jangan pula, walaupun Ustadz kita lagi di rumah, iya Ustadz terus gimana? Di sini masjid Cigading 1, di tengah Cigading 2, ke sana ada Cigading 3, naik ke sana ada kompleksinya, keempat ada di Tegal Puntu, masjid semua. Zaman sekarang mah pakai speaker, kedengaran, ya kedengaran. Tembeni Arab nyolek mengkoten, Allahu Akbar di Cigading tengah. Barang la ilaha illallah ngong maning ning masjid iki. Baru Allahu Akbar lah orang beres-beres di Ustaz. Orang beres-beres ke? Lalu pripun iku? Maka menurut keterangan para ulama, itu yang harus dijadikan patokan adzan yang pertama yang terdengar oleh kita. Maknanya begitu, ya, maknanya. Pastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan. Wis orang ngerti ini ke Ustaz apa sih? Enggak ngerti juga enggak apa-apa, dengarkan saja. Seumpama jamaah laki-laki ketika khatib naik ke mimbar, maka dia tidak boleh berbicara sama sekali. Bahkan tidak boleh aw asyara bi ra'sihi aw faqat lagu wa man lagu fala jum'atalah. Itu pun sama maknanya seperti itu. Dengarkan adzan, maka insya Allah Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, di sana dikatakan ya. Dan juga ketika mendengar adzan itu kita dilarang oleh Rasulullah untuk berbicara. Ini mamu adin adzan yang reki kelas dan tenraun yang masjid. Misalkan barang teke geda urung sholat urung mulai nadan kita mah risik harga bawang tenek pira sih. Iki harga cabai lagi pinten cabai. Jadi lagi mau adzan ngeriku kita ngobrol mukotanku. Masya Allah suul adab terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang adzan, selayaknya kita diam, tidak boleh berbicara sama sekali kecuali berbicara mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Itu diantaranya. Ternyata apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW akan membawa manfaat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, salah satu syaratnya tadi berdoa setelah adzan dan mengikuti kalimat adzan. Insya Allah Rasulullah akan memberikannya. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, selain itu amaliyahnya itu adalah berdoa di antara adzan dan iqamah dengan doa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang dipanjatkan ketika kita menginginkan meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan dalam hadisnya, wa auridna haudahu washkina min yadihi syarifah surbatan haniatan mariatan la natma'u ba'daha abada ya arhamar rahimin. Kalau yang mau hafal nanti itu mah japri. Apa sih doanya? Itu tadi ya, bahwa kalau kita ingin mendapatkan tiket dari Rasulullah SAW, maka kita panjatkan ketika adzan dan iqamah. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa meminum dari telaganya Rasulullah yang dimaksud dari Quran surat Al-Kautsar ayat yang pertama tadi. Inna a'tainakal kautsar. Satu. Yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian yang kedua, yang namanya Al-Kautsar itu menurut para ulama artinya adalah kebaikan yang sangat banyak yang sudah diberikan kepada Rasulullah. Yang itu diperuntukkan pula bagi umatnya. Apa? Di sini saya ambil dalam tafsir Jalalain, di mana beliau mengatakan wal kautsar. Adapun yang namanya Al-Kautsar adalah al-khairu al-katsir,
yakni kebaikan yang sangat banyak, minan nubuwati, dari kenabian Nabi, wal Quran, dan dari Quran, wasyafaah, dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertian yang kedua, makna Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang akan didatangkan dari Rasulullah untuk umatnya, yang menyangkut tentang kenabian Nabi, yang menyangkut tentang syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin boten Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya? Yakin insya Allah. Karena tadi dikatakan wa may ya'ba, siapa yang enggan, ya dia tidak mengimani Rasulullah. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, imani Rasul, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya, ya. Maknanya. Jadi yang kedua, yang namanya Al-Kautsar itu kata para ahli tafsir, kalau tadi maknanya adalah telaga, yang kedua bermakna kebaikan yang sangat banyak. Makna yang ketiga, yakni yang namanya Al-Kautsar itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa dihitung oleh hitungan yang bisa kita lakukan. Masya Allah. Sehingga Allah katakan, ini sering kalau ibu jumpai dalam Quran-Quran yang ada terjemahnya, biasanya dikatakan inna a'tainakal kautsar, sungguh Allah telah melimpahkan kenikmatan yang sangat banyak. Jadi yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu bermakna yang lain adalah kenikmatan yang banyak. Yang namanya Allah memberikan kenikmatan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau Allah memberikan kenikmatan kepada kita lalu kemudian kita ingin menghitungnya, yakin kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka ketika Allah memberikan banyak kenikmatan, ayat berikutnya dilanjut apa yang harus kita lakukan? Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu dan berkurbanlah kamu. Apa artinya? Kalau kita sudah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, maka tasarrufkan kenikmatan itu. Kalau tidak ditasarrufkan, maka jangan salahkan kalau Allah akan menimpahkan bagaimana Qarun ditenggelamkan oleh Allah, bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan. Karena di sana dikatakan makna yang naik Al-Kautsar itu adalah kenikmatan yang sangat banyak. Ngerasa boten Allah sampun memberikan kenikmatan kepada kita? Ngerasa boten? Coba yuk kita nikmati bersama-sama nikmat dari Allah. Sekarang kita bareng-bareng, tidak usah berkedip selama 1 menit saja. Sok tahan. Pinjeng-pinjeng kan matanya. Nggih. Masya Allah, boten kiat kan? Semungkus saos nikmat sing Allah, Masya Allah, boten kehitung. Apa artinya? Kalau itu tidak ditasarrufkan di jalan Allah, maka Allah katakan, ula in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya mata, kenikmatan dari Allah. Kita punya harta, kita punya ilmu, kita punya apapun, kalau tidak ditasarrufkan di jalan Allah, tunggu adab Allah yang sangat pedih akan Allah timpakan kepadanya. Tahu tuh? Fasholli, maka tasarrufkan dengan apa? Fasholli. Sholli itu bermakna awalnya adalah sholat. Sholat itu ibadah kepada Allah. Sholat yang dimaksud dalam kalimat ini adalah sholat id maksudnya. Tetapi makna dalam kehidupan kita harus senantiasa kita beribadah kepada Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Sehingga Pak Bu, kalau kita punya sesuatu tidak berkorban, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah kita diancam. Man kana fi sa'atin falam yudhi, kata Rasulullah SAW, fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang yang sudah memiliki sesuatu untuk berkurban, dia tidak berkurban, maka kata Rasulullah, jangan mendekati tempat salatku. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Na'udzubillah min dzalik. Apa artinya? Orang yang sudah punya tapi dia tidak mau berkurban, kurban itu bermakna luas, ya. Kurban itu bermakna luas. Dia tidak melakukan itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan tidak boleh dia sholat dengan Rasulullah. Na'udzubillah. Boro-boro dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang yang tidak mensyukuri dan mentasarufkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu ayat yang terakhirnya apa kan? Inna syani'aka wal abtar, dan orang yang mencelamu wahai Muhammad, kata Allah, inna syani'aka wal abtar, mereka akan terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ini asbabun nuzul dari Quran surat Al-Kautsar itu, Ibu. Rasulullah dihina oleh kafir jahili ketika Qasim bin Muhammad Rasulullah meninggal. Rasulullah derbe pecil lanang boten. Derbe sinten? Nah, salah satunya adalah Qasim, yang kedua Zainal Abidin. Itu tetapi tidak sampai besar, saat kecil sudah meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, maka umat jahiliyah, kafir jahiliyah mengatakan kepada Rasulullah, dasar si putus keturunannya. Itu dihinanya oleh kafir jahiliyah seperti itu. Maka turunlah surat Al-Kautsar, ya. Di mana Pak? Orang yang suka mencela apapun dia dalam kehidupannya, maka akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang begini dicela, ada orang begini dicela, ada orang begini dicela, maka orang tersebut yang mencela tersebut dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dimaksud dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1, 2 dan 3. Demikian barangkali pengajian dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Insyaallah mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di dunia dan apalagi nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.